Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah public speaking serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema pentingnya pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Tahukah teman-teman bahwa setiap satu kantong sampah yang kita buang hari ini dapat bertahan di bumi hingga ratusan tahun. Bayangkan jika kebiasaan kecil itu dilakukan oleh jutaan orang setiap hari, betapa beratnya beban yang ditanggung lingkungan kita. Sampah telah menjadi persoalan besar di perkotaan yang tidak bisa kita abaikan. Berdasarkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, Indonesia menghasilkan lebih dari 67,8 juta ton sampah per tahun, dan sekitar 60% diantaranya berasal dari kawasan perkotaan khusus di Provinsi DKI Jakarta. Melalui laporan kinerja instansi pemerintah LKIP, Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 diketahui bahwa volume sampah harian mencapai 7,800 ton per hari. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 4,12 triliun yang kemudian meningkat menjadi 4,43 triliun. Dalam APBD perubahan tahun 2024, dari jumlah tersebut realisasi mencapai 4,25 triliun atau 95,8% dengan efisiensi anggaran sebesar 4,2%. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk mengolah sampah secara profesional dan transparan, namun keberhasilan tetap sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, sampah bukan sekedar masalah kebersihan tetapi juga menyangkut kesehatan, ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup. Ketika sampah tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari pencemaran tanah, air, dan udara, hingga munculnya penyakit menular. Menurut World Bank 2023, sekitar 45% sampah rumah tangga di Indonesia sebenarnya dapat didaur ulang. Namun sayangnya sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir karena kurangnya kesadaran dalam memilah sampah dari sumbernya. Laporan LKIP, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2024 juga mencatat bahwa dari 19 indikator kinerja sebanyak 16 indikator telah tercapai dan hanya 3 yang belum tercapai. Capaian ini termasuk dalam kategori kinerja optimal, namun demikian tantangan utama masih ada pada perubahan perilaku masyarakat. Sebagian besar warga kota masih belum memiliki kebiasaan memilah sampah atau menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Teman-teman kita semua bisa berperan dalam mengatasi masalah ini, mulai dari hal kecil, memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengikuti kegiatan bank sampah atau daur ulang, berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan jika kita melihat ke luar negeri seperti Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berhasil mencapai efisiensi pengelolaan sampah hingga 80% berkat kedisiplinan warganya. Hadirin yang saya hormati, masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Pemerintah telah menunjukkan kinerja baik, namun peran aktif masyarakat semua itu tidak akan cukup. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri. Mulailah dengan tidak membuang sampah sembarangan, membatasi penggunaan plastik, dan ikut serta dalam gerakan kebersihan lingkungan. Kota yang bersih dan sehat bukanlah impian yang mustahil, asal kita mau berkomitmen dan bergerak bersama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.